Halo semuanya. Berikut cara perbaiki sensor sidik jari Honor 600 Lite 5G yang tidak berfungsi. Jadi yang pertama akan kita lakukan adalah masuk ke pengaturan, lalu kita akan hapus sidik jari lama. Jadi kita akan masuk, lalu pilih biometrics dan kata sandi. Sekarang kita akan masuk ke ID sidik jari, dan tentu saja kita harus memasukkan PIN terlebih dahulu sebelum masuk. Tapi kita akan masuk ke daftar sidik jari kita, klik pada sidik jari kita, klik hapus, lalu klik hapus lagi. Sekarang, kita tidak punya sidik jari apapun, tapi itu bagus karena sekarang yang akan kita lakukan adalah membersihkan sensor sidik jari dengan kain lembut. Jadi kita akan membersihkannya. Ini, ada di sini. Dan sekarang setelah membersihkannya, yang akan kita lakukan adalah klik sidik jari baru, klik tambah, dan sensornya ada di sini. Jadi sekarang yang perlu kita lakukan hanyalah menempelkan jari kita beberapa kali. Jadi mungkin prosesnya agak berulang karena kita semua harus melakukan hal yang sama. Kita perlu menambahkan bagian pinggirnya, kita perlu memindainya, tapi semua itu akan sepadan pada akhirnya. Seperti yang kalian lihat, kita perlu mendaftarkan bagian pinggirnya, dan masih menyuruh kita untuk melakukan bagian pinggirnya. Seperti yang kalian lihat, kita sudah hampir selesai. Sekarang kita sudah punya sidik jari kita di sini, dan jika ini tidak berhasil, yang akan kita lakukan adalah melepas pelindung layar. Tapi seperti yang kalian lihat, saya tidak perlu melakukannya karena sudah berhasil. Jadi jika masih belum berhasil untuk kalian setelah mendaftarkan ulang atau ada masalah saat mendaftarkannya, pastikan untuk melepas pelindung layar karena itu bisa menyebabkan gangguan. Pelindung layar bisa saja terlalu tebal, misalnya, dan juga bisa merusak respon sentuhan pada layar kalian. Jadi setelah mengaturnya, jika masih belum berhasil, yang perlu kalian lakukan adalah memperbarui perangkat lunak untuk memperbaiki masalah sensor apapun. Jadi mereka menggeser layar ke bawah, sampai ke pengaturan, klik pada sistem dan pembaruan, ketuk pembaruan perangkat lunak, dan di sini akan memeriksa versi terbaru. Jadi pastikan kalian sudah menggunakan versi terbaru seperti saya, karena kalian tidak ingin ada bug lama yang masih ada di perangkat kalian. Dan pada dasarnya itu saja untuk video kali ini. Jadi saya harap ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan tinggalkan like, subscribe, dan komentar, dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya. Sampai jumpa.